Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angela Maharani, NPM 22351040 dari kelas 5C. Sini saya akan menjelaskan tentang React Native Deployment pada pertemuan 15. Materi yang akan dibahas yang pertama ada Expo dan Expo-Go, metode build aplikasi dengan Expo, kemudian EAS atau Expo Application Service, kemudian ada kesimpulan. Selanjutnya itu pengenalan Expo. Expo adalah framework open source yang dirancang untuk mempermudah pengembangan aplikasi React Native. Dengan Expo, pengembang dapat memulai proyek dengan cepat tanpa perlu konfigurasi kompleks untuk pengaturan lingkungan pengembangan. Kemudian ada tujuan dan komponen utama Expo. Tujuan utama Expo yang pertama itu memberikan alat yang intuitif untuk mempermudah proses pengembangan, menyederhanakan proses pengujian dan debugging, memungkinkan deployment aplikasi ke berbagai platform iOS dan Android. Selanjutnya ada komponen utama Expo. Pertama ada Expo CLI, yaitu alat command line untuk membuat, menjalankan, dan mengelola project. Kemudian ada Expo-Go, yaitu aplikasi yang digunakan untuk menjalankan project di perangkat fisik atau emulator tanpa build manual. Yang ketiga ada Expo Application Service, yaitu layanan tambahan untuk build cloud, deploy, dan update aplikasi secara efisien. Yang kedua ada Expo-Go. Expo-Go adalah sebuah aplikasi pendukung untuk menjalankan project React Native tanpa perlu membangun project native, yang memungkinkan pengembang cepat dan bertinjau langsung di perangkat. Kemudian kelebihan dan keterbatasan Expo-Go. Yang pertama ada kelebihannya, yaitu sederhana dan cepat, ideal untuk pemula karena tidak memerlukan konfigurasi lingkungan pengembangan seperti Xcode atau Android Studio. Yang kedua, pengujian instan. Anda dapat langsung melihat perubahan yang dilakukan pada kode tanpa perlu buat ulang. Yang ketiga ada kompatibilitas cross-platform, yaitu mendukung pengujian iOS dan Android dengan satu aplikasi. Kemudian keterbatasannya yaitu terbatas pada manage workflow yang hanya dapat menggunakan library atau modul yang kompatibel dengan Expo. Yang kedua ada tidak mendukung fitur native custom, yaitu tidak bisa menambahkan modul native seperti fitur AR atau pembayaran yang memerlukan integrasi mendalam. Selanjutnya ada pre-build. Pre-build ini adalah proses untuk menghasilkan folder native iOS dan Android dari project React Native. Folder ini dapat dibuka di Android Studio atau Xcode untuk pengembangan lebih lanjut. Kemudian langkah-langkah pre-build ini yang pertama jalankan npx expo pre-build. Kemudian tentukan pengaturan aplikasi di file app.json. Yang ketiga ada folder Android dan iOS akan dibuat berdasarkan konfigurasi project. Kemudian keuntungan pre-build ini, yang pertama memungkinkan pengembang menambahkan modul native pihak ketiga. Yang kedua, memberikan kontrol penuh atas project native seperti pengaturan konfigurasi atau pembuatan release. Selanjutnya, setelah pre-build, project native dapat dibuka yang pertama bisa di Xcode untuk iOS atau Android Studio untuk Android. Langkah-langkah untuk iOS, yang pertama buka project di Xcode, kemudian pilih mode debug untuk pengembangan atau release untuk pembuatan release. Yang ketiga, konfigurasi skema aplikasi untuk release jika ingin mendistribusikan ke App Store. Yang ke langkah untuk Android, yang pertama itu buka project di Android Studio, kemudian pilih varian build, debug, atau release, kemudian gunakan opsi generate sync aplikasi atau bundle untuk distribusi aplikasi ke Google Play Store. Kemudian, untuk membangun project iOS, sistem operasi macOS dan Xcode diperlukan. Untuk Android, emulator atau perangkat virtual dapat dibuat langsung di Android Studio. Selanjutnya, yang keempat ada ESBuild atau Expo Application Service, di mana Expo Application Service ini merupakan layanan cloud dari Expo untuk membangun aplikasi iOS dan Android, dan cocok untuk pengembang yang ingin menghemat waktu atau tidak memiliki akses ke alat seperti Xcode.
Langkah-langkah konfigurasinya yang pertama yaitu login ke SCLI, kemudian jalankan ES build untuk mempersiapkan project, kemudian tentukan platformnya, kemudian jalankan build dengan ES build. Selanjutnya yaitu fitur utama pada Expo Application Service ini yang pertama mendukung profil khusus seperti simulator iOS, distribusi internal atau produksi. Kemudian mudah digunakan untuk membangun aplikasi dari Windows termasuk aplikasi iOS. Kemudian keuntungan menggunakan Expo Application Service ini. Pertama itu kemudahan build di cloud, yaitu tidak perlu emulator atau perangkat lokal, dan hasil build dapat langsung diunduh atau didistribusikan. Kemudian ada penyederhanaan proses distribusi, di mana pengelolaan sertifikat dan profil provisioning untuk iOS dilakukan otomatis dan mendukung pembaruan aplikasi secara berkala dengan pipeline CI atau CD. Jadi kesimpulannya adalah Expo platform serbaguna yang menyederhanakan pengembangan aplikasi React Native, menawarkan solusi mulai dari alat cepat seperti Expogo untuk pratinjau instan hingga fitur privilege yang memungkinkan pengembangan fleksibel dengan modul native tambahan. Dengan dukungan integrasi penuh melalui Expo Application Service Build, pengembang dapat dengan mudah membangun dan mendistribusikan aplikasi secara efisien, bahkan dari Windows untuk project iOS tanpa tergantung pada alat pengembangan lokal seperti Xcode atau Android Studio. Kemudian Expo memberikan fleksibilitas untuk berbagai kebutuhan, mulai dari debugging cepat hingga pembuatan rilis untuk App Store dan Google Play. Kemudian menjadikannya pilihan yang kuat baik untuk pengembang pemula maupun tim profesional dalam mengelola siklus hidup aplikasi secara end-to-end. Baiklah, sekian hasil dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.